Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali Damai Indonesia aku kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Huda, tepatnya di Jalan Zamrud, Villa Mas Garden, Perwira, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, persis apa yang kita saksikan dalam VT tadi. Siang hari ini pemirsa, kita akan merenungi bersama-sama, kita akan bermuhasabah bersama-sama seperti yang dituliskan dalam surat Quran surat Asy-Syura ayat 30. Segala apapun musibah yang menimpa kita adalah ulah tangan kita sendiri dan Allah akan memberikan banyak pintu maaf di sana. Nah, kita akan merenungi, akan mengkaji di sini dengan tema yaitu kelainan manusia berujung musibah. Bersama guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Arifin Nugroho akan memberikan pencerahan tausiah kepada kita semuanya. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu, sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para guru, para alim ulama, para asatidz, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus guru kita bersama Ustadz Riza Muhammad. Apa kabarnya siang hari ini sehat? Coba dilihat dulu benar sehat apa enggak. Alhamdulillah. Kayaknya wajah-wajah penuh hajat, penuh masalah, betul? Masya Allah. Pak langsung betul kan. Bismillah, pertama-tama kita doakan dulu ya buat tadi yang Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang wafat dari musibah itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima segala amal ibadahnya dan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Keluarganya pun diberikan kesabaran. Saya yakin dalam kehidupan manusia memang begitu. Ada kadang-kadang kita itu diuji dengan lapang. Ada kadang-kadang kita diuji dengan Kira-kira lebih banyak diuji lapang apa sempit? Lebih banyak diuji lapang atau sempit? Lebih suka diuji lapang apa sempit? Ah, itulah dia. Yang suka diuji lapang biasanya dikasih sempit. Makanya kalau ditanya tadi lebih banyak diuji lapang apa sempit? Nah itu. Tapi semua manusia ada ujiannya masing-masing. Tetapi yang perlu untuk kita ambil dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, Nabi SAW menyampaikan, ingat, la darara wala dirar. Itu penting. Karena kalau kita lihat tadi tayangan di awal, ya Allah, ada kecelakaan, sebabnya ada karena supir ngantuk. Ya, ada yang ketabrak sebab karena katanya ada rem yang blong, mungkin dan lain sebagainya. Banyak kita dengar musibah-musibah itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura tadi. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Banyak segala sesuatu itu yang terjadi di atas muka bumi ini atas sebab apa? Perbuatan siapa? Manusia. Siapa manusia? Kita manusia. Ada jin di sini? Enggak ada. Malaikat? Enggak ada. Sebab kalau malaikat itu biasanya bisa menjelma menjadi manusia tapi tampangnya paling sempurna. Oh, di sini banyak nenek. Kalau nenek-nenek itu rata-rata sudah tidak sempurna. Gak usah dilanjutin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, tidaklah sesuatu musibah terjadi kecuali itu tangan manusia.
Ada orang sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, rezeki ada, motor ada, mobil ada. Tiba-tiba hanya sekedar karena ngelihat temennya menang judi online, ikut-ikutan. Begitu judi online pertama menang, tambah berikutnya kalah, akhirnya karena habis hartanya, dia jadi pinjaman online, terjerat judi online, habis itu mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang begitu. Nggak ada, harus nggak ada yang begitu. Udah ngaji masih begitu. Habis itu ribut dengan keluarganya, na'udzubillahi min dzalik, cerai. Kalau dilihat, kira-kira yang salah awalnya siapa? Siapa? Habis itu begitu ada musibah, dia angkat tangan, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah berikanlah kemudahan agar hamba bisa melunasi hutang. Wah, melunasi hutang, yang bikin perkara hutang siapa? Dia. Coba deh kita tadabbur dari ayat ini. Ada perkara-perkara yang saat ini kita sedang sempit, makanya tadi saya di awal sampaikan, nampaknya ini wajah-wajah lagi pada kesusahan, betul? Wajah-wajah lagi pada banyak masalah, betul? Coba dicek, kira-kira masalah yang ada pada kita, kesulitan yang ada pada kita itu sebabnya siapa? Jangan-jangan ada masalah ataupun kesulitan sebab awalnya kita sendiri. Begitu lagi ada masalah yang sudah disebabkan karena kita sendiri, baru kita angkat tangan, ya Allah. Kalau malaikat boleh ngomong, ya Allah, masalah yang bikin situ. Begitu. Kita yang ribut. Ya. Dan kita perlu tahu ketika berbicara tentang masalah musibah, apalagi tadi disebutkan itu, ada penyebabnya kelalaian. Judulnya aja kelalaian manusia berujung, ya Allah musibah. Nabi SAW menyampaikan la darara wa la dirar. Coba ulangin, la darara wa la dirar. Apa artinya? Jangan kalian melakukan sesuatu yang berbahaya. Juga jangan menyebabkan bahaya untuk orang lain. Ini rata-rata kalau bawa motor, mau beli gorengan di ujung gang, keluar bawa motor pakai helm enggak? Pakai helm enggak? Ibu-ibu kalau sen kanan biasanya belok kemana? Itu kan? Berarti menyalahi hadis Nabi tidak? Saya tidak bicara hanya sekedar peraturan pemerintah, bukan. Nabi SAW yang menyampaikan la darara wa la dirar. Jangan melakukan hal-hal yang berbahaya, juga jangan menjadi penyebab bahaya untuk orang lain. Nih kadang-kadang semuanya mau ikut nafsu aja. Sudah jelas namanya lampu merah suruh berhenti. Tapi begitu tengok kanan gak ada, tengok kiri nggak ada, tengok depan nggak ada, dia nggak ada apa? Ini masalahnya, itu dibuat bukan sekedar untuk kita langgar, tapi dibuat untuk mengatur kita. Orang punya mobil juga begitu. Pokoknya dia pakai batas kecepatan tertulis 100 km per jam. Kayaknya mobil bagus kalau cuma 100 km, sayang. Akhirnya apa? Dia pacu 180 km per jam. Nih, sudah tahu kalau dia itu manusia, bukan robot, ada batasannya. Kalau dia berlebihan, maka akan nyopir udah tahu ngantuk, masih. Yang salah siapa? Maka hati-hati ya. Bapak Ibu, ini pesan Nabi. La darara wa la dirar. Jangan melakukan satu hal yang bahaya. Jadi besok ketika ingin melakukan sesuatu, lihat, ini bahaya enggak buat saya? Kalau bahaya, jangan. Begitu juga, ini membahayakan orang lain tidak? Kalau membahayakan, jangan. Sebab apa? Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jadi muslim. Siapa muslim? Yang orang lain selamat atas apa yang ada pada lisan dan tangan kita. Wallahu a'lam.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho telah memberikan satu pencerahan kepada kita semuanya. Kalau kita merenungi kembali, bukan hanya kecelakaan, namun juga kebakaran atau banjir terjadi di mana-mana. Itu juga tidak lepas dari ulah tangan kita sendiri sebagai manusia. Lantas bagaimanakah ketika kita telah mendapatkan musibah, sikap atau apa yang kita lakukan sebagai umat muslim? Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita.